Saya awali materi ubudiyah dan akhlak ini dengan bacaan hamdalah karena ibtidaan fi kitabillah. Qala ulama kullu amrin di balin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa wa qila fa huwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka ada yang mengatakan akan berkurang nilai kemanfaatannya, dan akan ada yang mengatakan juga akan berkurang nilai barokahnya. Mari dari itu kita dari awal tadi sudah bertawassul yang dipimpin oleh Ustaz Fathul perwakilan PJNU. Sekarang kita awali pembelajaran atau materi hari ini dengan bacaan bismillah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ibadah itu adalah suatu kata yang setiap hari kita dengar di telinga kita. Suatu kata yang mana semuanya saya yakin sudah tahu apa itu ibadah. Saya di sini kepingin mengupas biar apa? Biar kita lebih paham lagi tentang ibadah, fungsinya apa, pengertiannya apa, ruang lingkupnya itu sampai mana, manfaatnya, tujuannya buat apa. Terus apakah kita duduk-duduk di sini termasuk ibadah? Apakah kita mematuhi protokol kesehatan juga ibadah? Apakah kita tidak memperhatikan guru main game itu termasuk ibadah? Ini perlu kita kaji bersama-sama. Biar apa? Suatu kegiatan kita, baik tindakan kita, ucapan kita, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat, atau tiap nafas yang kita hembuskan, tiap waktu, tiap detik, apakah bernilai ibadah? Inilah perbedaannya antara orang yang alim atau orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar alias jahil. Dikatakan jahil, ini sebelum masuk dalam konteks ibadah. Alim, siapa sih alim itu Pak? Apakah dia itu orangnya cerdas? Siapa sih alim itu Pak? Apakah dia orangnya pintar? Nah, cerdas dan pintar itu bukan dikatakan orang alim, tapi itu adalah karakternya orang alim. Alim itu apa? Dia itu mengetahui suatu hukum atau mengetahui suatu ilmu pelajaran, kemudian dia amalkan sesuai dengan pengetahuannya. Itulah yang dikatakan alim. Alim lah, ada banyak kriteria. Ada alim ilmu maling, ada alim ilmu nyontek, ada alim. Apakah itu Pak? Bukan. Alim di sini yang dimaksud adalah fi ilmillah, yaitu ilmu Allah. Pak, berarti orang-orang yang pintar di sana itu termasuk orang alim. Dilihat dulu apakah penampilannya, ucapannya, pandangannya, pendengarannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh agama kita. Kita jangan jauh-jauh. Kita mengajar pada siapa? Kita sendiri. Ulama mengatakan, kalau kalian kepingin tahu mengetahui karakter diri kalian sendiri, bagaimana caranya? Ada yang tahu mungkin di sini angkat tangan? Nah, bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih tahu. Bukan bulat, Pak. Caranya bagaimana? Kita ada di posisi tidak ada orang. Sepi, iya sepi. Artinya apa? Kegiatan kita ketika kita tidak ada orang, itulah diri kita sendiri, karakter kita sendiri. Oh, kalau saya tidak ada orang di rumah, biasanya kakinya telosoran. Meskipun ada gurunya, tetap aja tidak memperhatikan. Apalagi ditegur kok pura-pura tidak tahu. Oh, ini berarti sangat jauh dari orang normal. Fendi, bisa saya pinjam HP-nya? Sebentar aja, nanti tak kembalikan. Boleh pinjam HP-nya? Boleh?
Apa saya nyuruh ke panitia yang lain untuk mengambil? Jadi ganteng. Terima kasih. Nah, ini loh contoh pribadi yang baik, nurut kepada gurunya, meskipun tidak. Bukan saya kan ya. Loh, kok teman Pak? Ada teman kok tetap aja seperti ini. Oh, berarti dia terlalu melewati batas. Mestinya dia mau pada temannya. Oh iya, koncoku iku koyo ngene. Aku sih menyesuaikan biar sama. Masa HP koncoku Android aku jadul. Aku isin kan? Ayo balik. Ya kan tadi isin. Isin nang bapak koncoku sukses, koncoku api, karena aku elek. Orang tawadhu kan seperti ini. Bukan itu tawadhu. Dikatakan dalam Al-Qur'an fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu baik. Kembali lagi ke ibadah. Ibadah, suatu kata yang sangat sering kita dengar. Coba dari sini ada yang tahu pengertian ibadah itu apa? Selama kalian belajar udah di SD 6 tahun sampai SMP 3 tahun, pengertian ibadah itu apa? Yang bisa angkat tangan. Tak kasih uang. Sekarang bulan Ramadannya, tak kasih hadiah. Yang bisa tak kasih uang. Nominalnya berapa Pak? Tergantung nilai kebenarannya. Semakin benar semakin banyak. Kalau salah, kamu yang bayar ke saya. Konsepnya gitu. Saya ingin tahu, coba beneran ini yang bisa tak kasih uang, nominalnya sesuai. Yang bisa angkat tangan. Sesuai dengan jawaban. Lek jawabannya cuma ibadah itu Pak, menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mentaati 100, perintah Allah 200. Ya, menjauhi 300. Tapi kalau dijabarkan lengkap sama contohnya, lengkap sama, wah ini lebih dari ratusan, bisa ribuan. Yang bisa angkat tangan? Gak ada yang mau ini? Ngerti ibadah nggak kalian? Sholat itu ibadah bukan? Puasa? Sedekah? Zakat? Tidur? Bulan puasa Pak, tidur ibadah Pak. Jawabannya itu adalah jawaban yang paling jaga aman Pak, cari amannya itu ya. Daripada tidak tahu Pak. Tapi kata sebagian ulama juga tidur itu termasuk sesuatu hal yang zuhud atau tidak mau dunia. Asalkan tidurnya ada niatan. 1, menjauhi maksiat Allah. Jalan 2, tidak melakukan hal-hal yang kurang manfaat. Meskipun di sisi lain banyak ulama mengatakan kasih naul kasih kotor. Semakin banyak tidur semakin banyak kesalahan. Iya tak Pak? Oh iya. Saya contohkan orang yang sering banyak tidur, habis subuh tidur jam 9 bangun, habis zuhur tidur lagi, asar bangun. Pasti kebanyakan anaknya ini dikasih tahu udah dikasih tahu lewat kuping kiri, kembali lagi ke kuping kiri, tidak masuk sama sekali. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang sering banyak tidurnya hatinya akan keras, sulit untuk dikasih tahu. Nah, biar tidak panjang lagi, kita masuk pada pembelajaran ibadah. Pokok pembahasan materi ini ada definisi ibadah, kemudian klasifikasi ibadah, ada ruang lingkup ibadah, tujuan ibadah, dan hikmah ibadah. Dari poin-poin ini, apa sih ibadah ini Pak? Nah, coba nanti saya ingin tahu dibaca. Ibadah menurut etimologi. Yang keras ini.
Kalau kamu jangan kamu udah di usia ya. Kelihatan ini? Tidak kelihatan? Iya, tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya? Coba yang depan layar itu, coba dibaca. Ibadah secara etimologi atau bahasa. Yang keras. Merendahkan diri atau tunduk. Ibadah ya, ibadah secara bahasa saja. Kalau dalam pembahasan ilmu fikih, ibadah itu ada secara istilahan, ada yang secara syar'an. Yang syar'an ini dikatakan tunduk bahasa. Tapi kalau secara istilah, masuk pada secara bahasa. Terminologinya apa? Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ada yang mengatakan juga ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa apa ini? Mahabbah. Apa mahabbah itu? Cinta. Mahabbah. Pak, saya tahu mahabbah apa? Wirid mahabbah Pak. Ya buat apa wirid apa? Biar saya disukai sama cewek-cewek yang lain. Mahabbah. Tuh, ada mahabbahnya tak pakai Tuhan itu ada. Biar Tuhan cinta kepada kita. Ada caranya, ada. Secara akal saja orang yang dicintai seseorang, apapun yang dia minta pasti dijuali. Sampean jaluk nang kuwi sayang ya. Mam, aku jaluk duit piro le 50.000, Mam. Jakele. Ndak tahu sekolah 50.000. Nggih, Mam. Gawe ngumpulno tugas, Mam. Tidak ketinggalan tugas uyuh pakai. Atau pada orang yang kita cintai, pada seseorang. Pasti, tapi ada garis besarnya. Memberikan sesuatu bukan niatan yang dilarang oleh syariat. Tidak boleh kita memberikan sesuatu yang dilarang syariat. Saya kira kalian sudah paham apa sih yang dilarang oleh syariat itu, Pak? Banyak. Biar kita lebih paham lagi, biar duduk kita lebih bernilai pahala, biar nafas kita bernilai pahala, penglihatan juga kita bernilai pahala. Bukan sholat saja yang dimaksud ibadah. Ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Mahdhah dan ghairu mahdhah. Ingat nanti kenapa? Nanti ada prosesnya. Di ujung acara kita ada proses, ada semacam ujiannya. Makanya kalau dirasa penting menurut kalian langsung dicatat atau dihafalkan. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa, Pak? Kalau kita baca nih, mungkin kalian masih bingung. Ibadah mahdhah, penghambaan yang murni, yang merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Secara langsung ini seperti apa, Pak? Antara kita dengan Allah tanpa adanya perantara. Contohnya, Pak, ada sholat, ada haji, ya kan? Murni itu, Pak, murni. Kalau sekedar, Pak, tidak. Kenapa? Karena itu memang masih ada perantara, bukan langsung. Saya jelas masalah sedekah misalkan. Kalau sedekah bukan murni berarti ibadah ghairu mahdhah. Kenapa kok ghairu itu kalau dalam bahasa Arab bukan ghairu mahdhah. Sedekah kenapa kok dikatakan ghairu mahdhah? Contohnya, kalian Islam sedekah tidak tiap hari? Atau ketika tsunami di Aceh dulu, apakah kalian sedekah? Atau kemarin yang banyak
rumah kebanjiran, apa kalian ikut menyumbangkan sesuatu, sedekah? Kalah kalian sama orang-orang yang fasik, yang kafir. Orang kafir itu kaya-kaya, loyalitasnya luar biasa. Kalau sudah memberikan sesuatu tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau sesama manusia, sesama apa itu namanya, penjahat atau begal, itu loyalitas temannya sangat luar biasa. Mereka rela mati di tempat demi temannya. Apakah itu sedekah, Pak? Nah, kembali lagi ke pengertiannya ibadah yang tidak dinilai, yang tidak dilarang syariat. Sedekah itu sangat panjang, Pak, penjelasannya. Iya. Contohnya lagi, kalian, bahkan sedekah itu efeknya sangat bahaya sekali bagi seseorang yang bernilai jelek. Misalkan kalau ada rezeki kan, hidup itu kan kalau ada uang diterima, disyukuri, ya kan? Misalkan kalian punya tetangga ada janda, misalnya janda, kalian kasih uang atau rezeki tiap hari, semakin banyak, semakin jandanya semakin nurut langsungnya. Oh, gini, matur nuwun, sungkem, tangannya diwalik-walik misalnya. Ibaratkan kalian orang tua. Sampai akhirnya sifat fir'aunnya kalian keluar. Oh, kamu kalau nggak ada saya, nggak mungkin makan kamu, nggak mungkin hidup kamu. Syukur-syukur kamu ada saya. Akhirnya dari situlah luntur yang namanya nilai ibadah. Nah, bisa dipahami dari sini. Kira-kira ibadah itu Pak murni ya Pak ya, harus ikhlas. Tapi kalau kita berjalan lagi, ibadah mahdoh dalam wayang mahdoh itu sangat banyak rasanya. Ibadah mahdoh ini mempunyai 4 prinsip. Satu, ya, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik perintahnya itu dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Contohnya sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, kemudian modul haji bagi orang yang mampu. Itu termasuk orang-orang ibadah-ibadah yang berdasarkan dalil Al-Quran. Kemudian tata caranya harus berpola kepada contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersosialisasi, kenapa kok tidak termasuk apa itu namanya ibadah mahdoh? Sosialisasi banyak macamnya. Kalau itu sudah pasti ada dalam dalil Al-Quran dan juga hadis, atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di sini, saya baca semua biar paham. Bersifat supranasional atau di atas jangkauan akal. Gimana sih maksudnya Pak? Dia bersifat supranasional ini. Contohnya sholat, kira-kira kalau tidak ada dalil atau tidak ada seseorang yang mengajarkan kita tentang sholat, apakah kita bisa sholat? Tidak. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang harus ada contohnya. Sampai-sampai sholat saking pentingnya, Nabi langsung dihadirkan sendiri di hadapannya. Kemudian dicontohkan cara sholat yang benar. Sekarang macam-macam sholatnya itu. Ada yang sholatnya takbirnya begini. Saya heran pada mereka. Mereka itu ibadah apa guyonan? Sementara dalam kategori ibadah dinilai pahala itu sesuai dengan syariat. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Ad-Dimyati karamallahu wajhahu ibadah yang tidak didasarkan dengan syariat kawalaibun, yaitu bermain-main. Sekarang saya tanya, misalkan sholat
Sholat tadi disampaikan sama Ustaz Abdul. Rukunnya ada berapa? 17. Kira-kira bisa menyebutkan tidak rukunnya apa aja? Kalian sholat ya tadi? Sholat? Coba saya ingin tahu rukun sholat yang pertama apa? Ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga baca Fatihah dan seterusnya. Saya tidak jauh-jauh, bahas niat saja. Niatnya sholat zuhur. Apa yang penting? Dalam niat itu ada 3 kategori yang penting. Apa? Ada yang tahu? Struktur atau rukun-rukun niat itu ada apa aja? Ada 3. Ada yang tahu? Kalau misalkan usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, begitu saja cukup apa tidak? Kalau ada yang usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, cukup apa tidak? Wah, ini belum gimana ini? Harus dicek. Bagaimana nasibnya dengan sholat tarawih, Pak? Kan cepat lah. Baca Fatihahnya ya Allah. Baca sujudnya bagaimana? Harus kalian perhatikan rukun-rukunnya. Kalau rukun-rukunnya ini sudah kalian genggam, dijamin sah sholatnya. Masalah diterima sama tidaknya Tuhan yang menilai. Harus tahu rukun-rukunnya. Kalau sujud juga kan baca 3 kali, misalkan baca 3 kali. Kalau saya baca 1 kali bagaimana Pak? Sah, asalkan sesuai dengan rukun. Kalau Robbi Billy Waruni Wajil Wafan Warjumati Wafil Wafan Gobar ini katanya Abu Yahya ya, ini sholat kok buat mainan, mau kemana? Tidak pernah merasakan nikmatnya sholat kok terburu-buru. Sahabat, kalian tidak usah ikut yang itu, kalian ikut yang biasa-biasa saja. Karena kenapa? Kalian ditanyakan niatnya saja tidak tahu, yang penting apa aja. Umur ikut tarawih yang cepat-cepat. Ikut ulama yang biasa-biasa saja, yang sesuai dengan kemampuan kita. Biasa-biasa. Khairul umur awsatuha. Segala sesuatu yang baik itu adalah di pertengahan. Nah, saya ulang lagi ya, ibadah mahdhu itu sesuai dalil. Kedua, tata caranya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nomor 3, bersifat supra rasional. Yang 4, asasnya taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan. Sebelum saya beranjak ke ibadah wal mahdhu, ada yang bisa mencontohkan daripada ibadah mahdhu berdasarkan dalil ajaran Rasulullah, ya kan? Sesuai niatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada yang bisa mencontohkan selain daripada zakat dan sholat dan haji? Apa? Berdasarkan dalil Pak, harus ada ajaran Rasulullah. Iya. Terus kalau kita tanya sekolah ini Pak, termasuk ibadah mahdhu apa yang ghairul mahdhu? Apakah dulu di zamannya Rasul ada lembaga sekolah, ada lembaga madrasah? Tidak ada. Berarti sekolah ini adalah ibadah yang ghairul mahdhu. Tapi isinya apa? Sama, menuntut ilmu. Kalau di zamannya Nabi, di zamannya sahabat, tidak ada yang namanya lembaga sekolah. Apalagi SMP 1, apalagi SMA atau madrasah, nggak ada dulu. Yang ada adalah majelis taklim. Dimanapun berada jadi ada di suatu bawah pohon kelapa, jadi asalkan menjadi tempat menimba ilmu. Apa sih artinya madrasah atau sekolah itu Pak? Madrasah diambil daripada isim makan. Fil madinya apa? Darosah. Apa artinya darosah? Belajar.
Kalau di Madin, di Lughatul Arabiyyah, ad-darsul awal, pelajaran yang ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Coba kita perhatikan gambar yang ibadah. Ada wudu, ada tayamum, azan, sholat, membaca Al-Quran, iktikaf, umroh, haji. Jelas kan? Dari sini bisa diingat bahwasanya semua ibadah ini Rasulullah langsung yang mengajarinya. Begini loh cara berwudu, harus sesuai dengan kriteria wudu. Ketika mengusap wajah sesuai dengan batasan-batasan rambut, di bawahnya jenggot. Kalau kemudian mengusap tangan mulai dari ujung tangan sampai sikutnya. Kalau ikhtiarnya lebih dari sikutnya. Kalau misalkan wudu cuma praktis saja, apakah sah wudunya seperti itu? Kemudian langsung sholat, apakah sholatnya sah seperti itu? Kalau sudah tidak sah, apakah bernilai pahala? Nah, saya tanya, puasa Ramadan, ya kan? Apakah ini termasuk mahdhah apa ghair mahdhah? Mahdhah. Kenapa? Karena dalilnya. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, tempat diturunnya Al-Qur'an, waktu diturunnya Al-Qur'an kepada manusia. Berarti dalilnya ada. Kemudian untuk diajarkan sama Nabi pada diajarkan. Kalau tidak diajarkan tentu tidak tahu batasan-batasannya. Wudu itu seperti apa? Apa mandi? Apa pokok basah ya? Apa cuman mengusap tangan, wajah atau kaki? Nah, kita kan tidak tahu. Beruntung sudah diajarkan sama Nabi, maka perhatikan betul-betul ketika beribadah agar apa? Loyalitas atau kepayahan dalam beribadah bernilai pahala. Kalau sudah nilai pahala, sudah nilai sah, maka tiap gerakan atau energi yang mengalir dalam tubuh kita dinilai pahala. Tiap hembusan nafas yang mengalir dalam diri kalian akan bernilai pahala. Kalian duduk di sini pun sudah dinilai pahala. Berapa menit dari tadi? Dari jam 7 sampai jam 9, Pak. Pahalanya udah banyak, Pak. Tak kuat bawa lagi, Pak. Mari. Apa Pak, orang cilik ganjaran agak. Nah, yang katanya ulama itu ada 3 sesuatu yang mana tidak pernah haus, yang tidak pernah puas. Yang pertama adalah lautan. Meskipun diisi apapun, lautan tetap menerima aja. Sampai yang lahir, ya kan, pasukan KRI Anggara ke-10. Cuma sedikit yang masuk jangan dulu. Perahu Nabi, perahunya baik perahu yang besar Nabi Nuh itu tenggelam itu berapa itu besarnya? Atau Titanic ya kan? Nah, lautan tidak akan merasa puas. Apalagi kalian cuma nyemplung kurang sangat ya. Apalagi layon, kalau terbang nyemplung gitu. Jadi lautan selilitan, tidak terasa apa-apa. Loh, lautan sebesar itu loh, hanya kecil di tatanan semesta alam, tata surya, apalagi ini semesta alam. Loh, semesta alam ini kecil di mata Allah. Loh, kita kok sombong, ya kan? Sombongnya dari mana? Apa yang kita punya? Kita ada duduk di bumi. Kalau kalian mau duduk, mau sombong, tidak mau menuruti perintah Allah, silakan pergi dari luar angkasa. Di mana Pak? Tidak tahu. Di bumi Pak, bukan begitu banyak Allah yang buat ya kan. Di planet Mars Pak, sekarang kan negara-negara yang lain udah mulai mengadakan penelitian mau ada kehidupan di mana. Mars itu masuk dalam tata surya sedikit sekali. Kalau kalian ingin mencuri, tidak dicatat sama malaikat, pergi
yo keluar, rasa keluar semesta alam. Baru malaikat, bukan tanggung jawab malaikat. Perkara wong nyolong, perkara ndak sembahyang, perkara wong jungkir balik. Terus apa? Sampai situ ya. Satu, laut yang tidak pernah merasa puas. Dua, yaitu privasi, yaitu al-mar'atu min farjil zakari. Artikan sendiri. Yang ketiga adalah seorang pelajar atau seorang mencari ilmu dari menuntut ilmu. Kita sudah sering mendengar kiai ini mengaji kitab ini, kok dia tidak pernah merasa puas? Pernah nggak sampai merasakan sesuatu yang kalian sukai, moro-moro waktunya sudah habis? Pernah nggak? Ngapain? Main game. Kenapa kok sampai lupa? Besoknya kok tidak bosan? Senang pak. Nah, inilah yang dikatakan ulama. Ulama itu tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dia pelajari. Semakin dia itu mempelajari suatu ilmu, dia akan semakin merasa kurang, semakin merasa bodoh. Sampai ulama mengatakan tingkatan seseorang orang mencari ilmu itu ada tiga. Yang pertama, bila dia mencapai pada tingkatan yang pertama, dia akan merasa sombong, merasa dirinya paling pintar dari yang lain. Aku seorang yang di kelas, kafe tak kalah bagus, pencarian. Dia akan condong merasa dirinya paling baik. Nah, itulah yang dikatakan akan nyampe di level yang pertama. Jika mereka nyampe di level yang kedua, dia akan merasa merasa lebih kecil, merasa lebih bodoh. Oh iya, aku sak kelas saya lagi siji. Iku sing kelas A iku sing kelas B unggulan iku. Ono sing luwih pinter kan. Ya wis, aku wis biasa wis. Tak kate apa-apa. Akhirnya apa? Dia akan semakin giat belajar, semakin giat belajar. Lah ini kalau sudah sampai di tingkatan yang paling akhir, dia merasa dirinya tidak punya apa-apa. Karena dia tahu, oh iya, ternyata semuanya ini bukan saya. Ilmu matematika itu loh saya cuma mempelajari, bukan yang membuat ilmunya. Dulu yang menemukan siapa ya? Oh iya, si fulan, si ulama ini. Saya kok moro-moro sombong. Ilmu biologi, oh iya, yang menemukan ini dulu ternyata bukan saya. Meskipun saya hafal teori-teorinya, tapi bukan saya yang membuat ini, mereka. Nah, dia akan merasa semakin bodoh, semakin tidak tahu apa-apa. Akhirnya ketika dia ditanyakan suatu hukum, dia tidak bisa menjawab. Karena kenapa? Jawabannya takut karena pada Allah. Pasti dia boten jenengan mawon sing jawab. Boten jenengan. Kenapa? Karena dirinya merasa paling rendah di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi di zaman sekarang anak-anak, zaman milenial. Kalau kemarin zaman saya 4.0, sekarang zamannya 5.0. Udah ada zaman orang tidak bisa ngitung itu, orang tidak bisa baca itu tidak zaman. Jangankan itu, orang tidak bisa main HP itu tidak zaman sekarang. Apalagi black terus di luar kepala. Inilah tantangan kalian pada suatu zaman nanti, di mana segala sesuatunya akan bisa kita genggam dengan mudah. Man arada dunya fahuwa bil ilmi, man arada al-akhirah fahuwa bil ilmi, wa man arada al-maut alayhi. Kalau kalian kepingin sukses di dunia, kuasai ilmunya. Ilmu. Apalagi di zaman sekarang. Zamannya sekarang orang pintar-pintar, apalagi zamannya kalian, kan? Orang tuanya tidak tahu HP, kalian sudah di luar kepala. Nak sok telepon kita, doa nunggu. Dari pak, aku nonton dari nak. Iki anu bu, cuma notifikasi sih bu. Kalau ayo tuan. Karena kalian lebih pintar. Bu, pakai tadi entek bu. Mau ingin itu bu, mana notifikasi entek bisa.
Padahal itu jadi konco ini ngomong-ngomong lagi ngechat lagi jadi untuk percaya. Karena kalian lebih pintar. Tapi kata ulama di suatu zaman nanti yang paling ditakutkan sama Sayyidina Umar itu siapa dia? Orang yang alim tapi munafik. Kenapa munafik? Tidak mau mengamalkan ilmunya. Contohnya sholat duhur. Allahu Akbar. Nah, kenapa yang isi sembahyangku waktu duhur itu sampai jam 3, bukan jam 3, saya isi naik-naik. Pintar ngerti, bukannya tahu kalau waktunya duhur udah masuk langsung sholat, malah dibuat remeh. Loh ini loh, apalagi sekarang zamannya milenial digital, zaman membobol wifi, waduh, zamannya menyadap WhatsApp, waduh, udah nggak zaman lagi guys. Akhirnya apa? Moralnya, akhlaknya tidak ada, tata krama kepada orang tua tidak ada, apalagi kepada guru. Nauzubillah. Akhirnya ketika pelajaran daring dimulai di grup kelas, anak-anak silakan dikerjakan bu, silakan dikerjakan nak. Siap pak? Siap, jawabannya siap. Bukannya enggak, bukannya iya. Siap. Kebiasaan apa? Kebiasaan sama temannya main game itu ya. Padahal tahu cara menjawab atau merespon dengan sopan itu yang apa? Oh enggak, kalau tidak boten. Kalau ada gurunya mengecek atau mengasih pelajaran direspon dengan baik. Kalian enggak pelajaran. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semua? Waalaikumsalam bu, alhamdulillah. Silakan absennya. Ya bu, setelah itu menghilang. Ditinggal gurunya model di kelas kalian. Dikira guru kalian itu boneka atau robot gitu ya. Udah kelihatan kata ulama, kalau sudah perbuatan dosa dianggap remeh, maka bisa dipastikan akhir zaman sudah sebentar lagi. Ada dulu sahabat pernah bertanya pada Nabi, jenengan adalah orang yang paling tahu segalanya, maksumun, tidak punya sifat bodoh. Saya ingin tahu Nabi apa? Kapan hari kiamat itu Nabi? Ketika itu Nabi tidak menjawabnya. Bahkan sifat perasaannya agak sedih. Akan tapi Nabi menjawabnya, zaman itu, masa itu akan tiba bila ciri-cirinya disebutkan. Maksiat merajalela, orang tua dan anak tidak ada batasannya, dianggap semuanya sama, laki-laki perempuan dianggap sama, baik etika, moralnya, busananya, dan yang lain sebagainya. Untuk itu kita pakai introspeksi diri, mulai dari sekarang. Kenapa sih Pak di zaman kita semakin banyak bencana Pak? Nauzubillah. Semuanya itu bukan dari siapa, kembali kepada kita sendiri. Contohnya saja kalau kita tidak menurut sama orang tua, disuruh mandi tidak mandi, akhirnya orang tuanya tidak sabar, diambilkan empek dikandung. Disuruh beli ini jatuh, disuruh belajar tidak belajar, ditinggal lagi. Ketahuan akhirnya dikebloki. Dia tidak boleh main salon keras-keras, macet air dan minyak. Akhirnya apa? Salonnya dirusak atau dijual sama orang. Tuhan juga seperti itu. Padahal nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Allah itu maha rahman anak-anak. Masa Pak, orang aku dungu melebihi dari kabul-kabul. Lah, saya tidak kerasa. Ambil anjing dikei, siapa saya ngekei? Dokter, oksigen, tuku. Sekali-kali kalian main ke rumah sakit. Ngapain? Buat mengingatkan hati kita, buat mengingatkan pada tubuh kita yang sehat. Oh iya, si fulan ini orangnya sakit. Mau makan saja sulit. Padahal makanannya enak. Apalagi ke ruang ICU, untuk orang ini kasihan. Mau
bernafas saja masih dibantu dengan alat bantu. Kita sudah enak-enak lalai dengan perintah Allah. Baru kita diperingati sama Allah, baru kita nangis, ya Allah, apa salah dosa saya? Oh, cepat orang itu lebih. Waktunya sholat, ayo sholat. Baru jam 7 bangun, subuh ditangis, mulai bangun mandi. Pura-pura ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Oh, aku lihat malaikat terketel saja. Atau di sini misalnya gurunya menerangkan, pura-pura memperhatikan, ngadepin sholat, mana nanti. Waduh, ini zaman yang tidak baik. Nah, untuk itu sangat kita perhatikan ibadah yang baik dan tidak baik. Ibadah makhluk, semuanya ibadah makhluk dan ghair makhluk baik. Perlu kita bedakan, kenapa? Biar kita tahu segala sesuatu yang kita pekerjaan yang kita lakukan ini, tahu tujuan dan manfaatnya. Pas, apakah beda nilai ibadah makhluk dengan nilai ghair makhluk? Beda. Saya contohkan lagi, sholat fardu 5 rakaat dengan sholat sunnah duha, bagus mana? Pahalanya besar mana? Sholat fardu, meskipun kalian sholat sunnah 1000 rakaat, tapi kalau tidak sholat fardu, neraka jalan kalian. Hal ini sangat saya singgung. Begitu juga dengan sesuatu yang dekat dengan sholat fardu apa? Sholat rawatib. Banyak teman kita yang sholat rawatibnya aktif, tapi qobliyah dan ba'diyahnya ditinggalkan. Tapi iya. Satu rakaat ba'diyah qobliyah itu lebih besar dari ribuan sholat tarawih. Kenapa? Sesuatu yang berusul mungkin mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka akan bernilai wajib juga. Contohnya sholat. Wudhu bisa wajib, hukumnya bisa sunnah. Kok bisa Pak? Kalau kita bertujuan, perhatikan, kalau kita wudhu kita bertujuan untuk melakukan sholat duhur, sholat asar, dan sholat fardu yang lain, maka wudhu ini akan bersifat wajib. Tapi kalau kita sudah punya wudhu, kepingin tajaddud atau memperbarui wudhu kita, maka akan bernilai pahala. Makanya kata ulama ini, ketika kita berpuasa, kemudian kita punya wudhu, sudah punya wudhu, kok wudhu lagi, namanya wudhu sunnah tajdid. Dan tahunya airnya masuk kepada hidung, batal bahasanya. Meskipun kita tidak sengaja. Kok bisa Pak? Kenapa? Karena wudhunya sudah punya, bukan wudhu wajib, tapi wudhu sunnah. Sunnah bisa dikalahkan dengan amaliyah fardu atau sholat atau mandi besar. Kalian puasa, biasa mandi. Makanya di puasa ini mandi itu tidak disunahkan. Sunahnya kapan? Sebelum sahur dan setelah berbuka. Tidak disunahkan pakai buang-buangnya. Nah, kembali lagi ke hakikatnya puasa kalau bahas itu. Kenapa? Tujuannya puasa itu adalah mentafakurkan diri atau merendahkan diri kepada Allah. Wudhu atau mandi, kita mandi dari sekolah kan gerah kan, kepanasan. Kita puasa, tidak tahunya airnya masuk pada hidung tidak sengaja atau ke kuping tidak sengaja. Maka puasa kalian batal. Kenapa? Karena mandi hukumnya mubah. Kalau mandi sunnah hukumnya sunnah, bukan fardu. Beda lagi kalau kalian tidur ketika siang hari ketika puasa, tidak tahunya mimpi basah. Akhirnya kalian ketika hendak melakukan sholat asar, mau tidak mau harus mandi besar. Akhirnya apa? Mandi wajib. Meskipun kalian masuk, tapi asalkan tidak sengaja, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Asalkan tidak sengaja. Kalau sengaja Pak, beda lagi. Meskipun satu tetes saja, maka akan membatalkan puasa. Bagaimana cara mandi besar yang benar Pak? Kalau ketika sholat, ketika puasa, mengucur semua badan dan cukup dengan meratakan saja di bagian-bagian tubuh yang dirasa rawan untuk dimasuki. Seperti ini cukup. Islam tidak terlalu tegas, fleksibel tapi
harus benar-benar sesuai seperti itu. Kemudian ibadah ghairu mahdhur. Prinsip ibadah ghairu mahdhur. Kalau ibadah mahdhur ada juga, kalau ghairu mahdhur ada juga. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atau tidak adanya dalil yang melarang. Ingat, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Kalau ibadah mahdhur didasarkan adanya dalil. Kalau tidak ada dalil, itu bukan ibadah mahdhur. Kalau prinsip ibadah ghairu mahdhur adalah keberadaannya didasarkan tidak adanya dalil yang melarang. Contohnya tersenyum. Contohnya berjabat tangan. Contohnya berkomunikasi yang baik. Contohnya belajar. Asalkan syariat tidak melarangnya, bernilai ibadah, asalkan sesuatunya bernilai positif. Saya beda kalau nongkrongnya di tempat warung kopi sambil pesan es campur ketika puasa itu, akhirnya apa? Bukan ibadah itu namanya, membatalkan puasa. Sekarang kan banyak, bukan manusia saja yang maskeran, warungnya juga maskeran. Ibadah puasa pak, corona pak, maskeran warungnya, kelihatan sandalnya toh. Jangan diharap. Nomor 3, bersifat rasional atau sosial atau pikiran, bisa dipikirkan. Contohnya membersihkan aula atau menyapa gurunya dengan baik, disuruh ibu ini mengumpulkan tugas atau disuruh membenarkan seragamnya, kopiahnya dan yang lain-lainnya. Itu termasuk ibadah yang ghairu mahdhur. Sedekah juga bernilai ghairu mahdhur. Kenapa? Karena masih ada sosial, ada hubungan dengan selain Allah. Asasnya kemanfaatan, bukan kemudaratan. Segala saya yakin kalau manfaat ini di segala ibadah harus ada. Karena kalau sesuatu yang tidak bernilai manfaat atau mudarat, maka dia tidak bernilai pahala. Bahkan sebaliknya. Contoh ibadah ghairu mahdhur, tolong menolong, ya Fendi, tolong menolong, sedekah atau dakwah dan yang lain-lainnya. Kenapa Pak? Kok tolong menolong itu tidak termasuk ibadah mahdhur yang murni? Tolong menolong ini kan masih ada hubungan dengan yang lainnya. Dikatakan tolong menolong ketika kalian menolong temannya yang sedang kesulitan atau kesusahan. Barulah nih orangnya itu merasa dimanfaatkan atau dirasa diberikan manfaat. Akhirnya pahala di situ yang diberikan. Sedekah juga seperti itu. Dakwah juga seperti itu. Yang awal mulanya kalian tidak mengerti, akhirnya diberikan pengertian kepada Ustaz Fatul tadi, akhirnya kalian paham. Oh, ternyata seperti ini. Akhirnya kemanfaatan untuk kalian tersampaikan. Nah, disitulah akan bernilai pahala. Orang yang mendengarkan atau orang yang menerima manfaat dapat pahala. Orang yang memberikan kemanfaatan atau yang menyampaikan kemanfaatan juga dapat pahala. Di sini meskipun sama-sama duduk antara si fulan dengan si fulan, beda pahalanya, saya yakin. Kenapa? Dinilai dari niatnya. Dari rumah saya niat ke sekolah, kewajiban dari sekolah, dapat pahala. Ada temannya lagi yang lebih baik, saya ke sekolah niat menuntut ilmu, lebih baik. Atau yang ketiga, saya ke sekolah niat mencari ridho Allah dan menjalankan perintah Allah. Akhirnya lebih baik. Akhirnya apa? Kata Nabi, sama-sama manusianya beda levelnya. Sampai ada cerita dulu Nabi menanyakan kepada iblis. Iblis ini mengganggu daripada satu orang yang sedang sholat di masjid. Sedangkan teman yang satunya, orang yang satunya sedang tidur. Kenapa yang diganggu ke orang yang sedang sholat, bukan yang orang tidur? Tak tahunya kelihatan sama Nabi, ditanyakan, "Hei Iblis, awakmu kok ganggu orang yang sholat, kok tak pedih? Orang yang sholat itu loh
bermunajat sama Allah, komunikasi sama Allah. Sampai aku tidak takut. Iya Nabi. Bagaimana saya takut? Orang dia dikatakan ibadah, ya udah ibadah Nabi. Kenapa? Tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Loh kok bisa? Iya anaknya tidak paham ilmunya Nabi. Pokok wis paling ngadep, rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Tidak mau coba kok? Enggak. Doa bodoh, oleh keselip. Sama seperti kita. Kita kesini kalau tidak ada niatan, ya benar pahala. Cuman pahalanya yang kelas ekonomi, yang kelas biasa. Kalau kita dari rumah, besok ada jadwal pesantren Ramadan SMP. Biar saya dapat pahala yang gede, tiap langkah kita dinilai berkali-kali lipat. Saya niatkan mencari ilmu, menjalankan perintah Allah, mencari ridhonya Allah, meniru amalia Nabi, dan mentaati guru. Waktu berapa itu nilainya? Sama-sama satu langkah, beda hasilnya. Apalagi di sini mendengarkan, menulis, dan menghafalkan. Waktu berkali lipat-lipat tadi. Pak teman saya itu ada Pak, datang ke sini tidak mendengarkan Pak. Oh, kelakuannya sedena, main game, coba. Ya tetap dikasih pahala. Cuma yang ngasih pahala mungkin mikir lagi kesoron, ada pengen dikasih pahala. Kasihan yang di depan ini duduk memperhatikan, tidak sedena, mendengarkan, ya kan tak kasih lebih pahalanya. Ya, yang sedena bisa dimahami. Ruang itu ibadah. Ada adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Sesuai dengan ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ada lagi di ayat-ayat, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin." Sallallahu alaihi wasallam. Sedikit apapun yang kita lakukan pasti ada nilainya, pasti ada balasannya. Saya singkat ya, biar bisa. Data saya itu sampai jam 10.30. Kurang 10 menit. Tidak mau ditambahin uang 100.000 tidak mau. Cukup rugi kalian, sudah gratis lagi. Syarat-syaratnya ibadah: satu, amalan yang dikerjakan itu benar-benar diakui amalan dilakukan dengan niat yang baik. Amalan harus dikerjakan dengan sebaik. Ketika membuat amalan tersebut, hendaklah menurut hukum-hukum syara dan ketentuan baik, tidak melalaikan ibadah-ibadah khusus. Itu syaratnya ibadah. Contohnya kalian ibadah, Pak saya ibadah puasa tapi melalaikan ibadah sholat, sama aja kalian melakukan dosa. Karena syaratnya dikatakan ibadah tidak melalaikan ibadah-ibadah khusus. Apa sebab tujuannya Pak? Berawal dari dalil, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa fi ayatin ukhra, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Allah tidak menciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah.